Halo Vivanians. Gila ya kalian. Halo semuanya, aku Caitlin di sini berperan sebagai Ambar. Halo semua, aku Jafar Kalem di sini berperan sebagai Dika. Hai, aku Sania Elisa dan di sini aku berperan sebagai Ivana. Konnichiwa, saya Hiroaki Kato berperan sebagai Matsuya. Yoroshiku onegaishimasu. Halo, aku Sedi William berperan sebagai Agus. Halo, gue Taskia Namnya berperan sebagai Rina. Halo, aku Muhammad Khan di sini berperan sebagai Saiful. Iya, ini emang bener film Ivana diambil dari novel, tapi sebenarnya di dalam filmnya itu kita nggak banyak ambil cerita dari novel karena memang beda genre sih. Kalau di novel kan emang lebih banyak cerita tentang pengalaman hidupnya Ivana. Jadi Ivana dari kecil sampai dewasa itu diceritain semua di buku, tapi kalau di film kita lebih fokus ke momen-momen sebelum Ivana dibunuh dan setelah Ivana jadi hantu. Iya, aku waktu casting itu sebenarnya aku casting buat karakternya Taskia, buat Rina kan. Tapi ternyata kata Pak Kimo itu karakter Rina nggak mau yang bule, harus Indo. Terus akhirnya sama, iya. Dari Thailand. Terus akhirnya sama orang castingnya aku disuruh coba salah satu scene-nya Ivana kan. Aku datangnya bukan buat peran Ivana sebenarnya, ya udah terus dicoba. Habis itu dapet ini info katanya Pak Kimo mau aku jadi Ivana. Terus udah deh jadi Ivana. Ya, aku sih ya dipanggil buat casting terus dapat kayak biasa. Like Mantap. Karena aku udah pernah bekerja sama Mas Kimo sebelumnya, jadi dia udah tahu aku kayak gimana dan kayaknya gue pengen locate main gitu. Oke Pak, saya juga mau gitu. Karena itu posnya juga aku lagi di Amerika, jadi susah juga untuk casting dan lain kayak. Casting, tetap casting. Aku ingat dulu waktu itu ada 2 orang yang datang ke studio buat casting. Terus aku ingat juga disuruh coba 2 kali di scene yang itu nanti ini ya spoiler ya. Pokoknya ada lah scene itu. Terus ya udah akhirnya dapat keterima. Saya waktu itu ya pengen disuruh jadi Dika, tapi saya memilih untuk jadi Rina ya, untuk castingnya ya. Jangan tegang-tegang yuk. Waktu itu disuruh castingnya emang langsung jadi Rina. Waktu itu Mas Kimonya ngehubungin, katanya dari pihak MD bakal ngehubungin, tertarik apa enggak kan, ditanya dulu nih anak pinaknya dari Danur gitu, mau enggak gitu. Ayo seru-seru gitu, ya udah ikut casting. Terus melawan rasa, aku tuh sebenarnya paling takut teriak-teriak kan. Terus sedangkan di casting itu harus teriak, ya udah. Karena aku ngerasa suara aku tuh kalau teriak aneh. Jadi kayak ya udah deh, nothing tulus. Kalau nggak keterima ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita udah nyoba. Tapi alhamdulillah aku keterima ya, walaupun nggak keterima jadi Dika ya. Iya, suara cowoknya keluar kadang tuh, kita yang aslinya keluar. Apa? Casting teriak-teriaknya itu gimana sih? Coba. Tahu aslinya loh. Enggak dong, nonton aja karena pas di situ juga kayak tadinya tuh karakter Rina tuh akan seperti ini gitu. Ternyata pas kita casting dicoba-coba yang lain-lain juga, tapi nggak maksudnya emang udah spesifik dari jadi Rina, tapi cuma karakternya doang jadinya rada diubah-ubah dikit gitu. Tapi alhamdulillah keterima ya, makanya aku udah di filmnya, jadi nonton tanggal 14. Thank you. Kalau aku pas waktu casting itu, aku sih nggak tahu ya siapa kandidatnya. Cuman waktu itu ya udah langsung diterima jadi Agus, pas castingnya jadi Agus gitu. Gitu aja sih. Keren. Wow, keren. Pengennya daftar jadi Ivana gitu. Cuman nggak bisa. そうですね、僕がキャスティング受けた時は Jangan pakai みんな bahasa 決まっ Jepang, て kita nggak ada. nggak ada? Nggak ada. Penulis Jepang Nggak nggak ada. ada? Nggak ada kah? Oke. Hai,じゃあwaktu saya ikut casting itu sepertinya saya terakhir castingnya karena waktu aku ikut casting udah ada nama-nama kalian, iya kan? Jadi orang-orang seperti ini yang main, wah besar-besar semua, keren-keren semua, cakep-cakep semua. Iya, gitu. Makan dong Bun. Iya. Jadi aku ikut casting dan memang Mas Kimo itu sampai saat akhir dia sedikit merasa susah untuk cari
pemeran Matsuya karena orang Jepang gitu. Karena yang ikut casting itu bukan hanya orang Jepang, tapi ada orang Indonesia juga. Di situ ada orang Korea juga kalau setauku. Dan ya kebetulan saya juga dipanggil di situ, saya main. Ya Mas Kimo yang milih saya. Terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu atas kesempatannya. Karena ini film pertama saya main di Indonesia. Sebulan readingnya ya, jadi itu persiapannya banyak ya. Tapi honestly aku udah lupa sama readingnya. Kita ada workshop, jadi Ada readingnya workshop. tuh Ada workshop. kayak sebulanan. Jatuh juga ada. Jadi kita kan ada stunt juga kan di sini, ada actionnya juga. Jadi workshop stunt, workshop acting juga, reading juga. Itu kayak sebulanan lebih lah pokoknya. Dan itu benar-benar kita dari jam 11 siang sampai jam 7 malam setiap hari. Caitlyn, Calem, Kia, sama Shandy tuh timelinenya yang di 1990, terus aku Hiro sama Kan itu di 1940-an gitu. Jadi kayak kita sempat ada yang grup present sama masa lalu gitu. Terus ada satu hari kalau nggak salah kita simulasi adegan ya. Ada itu. Oh iya. Kebetulan kita emang barbar semua orangnya. Jadi iya, jadi langsung menyatu. Jadi satu. Enggak jadi satu juga. Kalau Oh, aku boleh cerita ya? Boleh. Kalau aku tuh ketemu dia pertama kali karena kita senang makanan sehat. Jadi kayak langsung nyambung. Dan ceritanya di sini kan Saiful kan suka, maksudnya bukan suka sih, kayak kita emang berteman baik gitu, teman baik. Jadi aku sama dia kayak harus sayang banget. Nah sama si Matsuya Hiro, karena Hiro ini orangnya baik ya, terlalu lovable gitu. Jadi aku takut terjebak ke perasaan jadi sayang sama dia. Jadi aku nggak mau ngobrol sama dia pas udah di lokasi. Jadi lebih banyak ngobrolnya pas di reading apa, tapi pas udah pakai kostum Matsuya aku nggak mau ngobrol soalnya aku harus bisa menimbulkan rasa benci aku sama dia gitu. Sengaja kita pisah ya. Gitu sih, tapi kalau sama mereka ini gue nggak peduli karena ceritanya beda dunia, beda zaman. Beda zaman. Soalnya aku juga cuma di bayangannya dia kan sebenarnya. Aku nggak real, aku hantu juga sebenarnya. Pantangan kalau makan harus dihabisin sih. Iya. Karena sayang kan nasinya nanti nangis. Sama protokol kesehatan waktu itu. Iya, protokol. Oh iya, itu Karena lagi ketat banget. iya. Kalau menurut aku pribadi dan kayaknya teman-teman juga ngerasa ya, karena enaknya kita tuh di hotel yang sama, kru, cast semuanya. Jadi kayak kalau libur kita pasti main terus sama Iya, bener. sama timnya tuh udah dibikin kayak apa yang blok-blok yang di ini. Uno Stako. Oh iya, Dan lain-lain. games Kita gitu. Setiap libur pun nggak ngerasa selama di kan itu kita pas lagi syuting di karantina. Bener-bener kayak Boleh nggak boleh keluar gitu. Keluar hotel sama sekali. Minimarket nggak boleh, Iya. atau mampir kemana nggak boleh. Jadi benar-benar kita tuh di hotel aja gitu. Tapi kita ngerasa tetap fun aja karena kamar kita aja udah kayak minimarket ya. Iya, banyak banget tuh makanan-makanan. Jajan apaan satu lantai. Iya. Jadi kayak lagi asrama aja. Sampai unit kita tuh bawain kulkas. Itu kulkas punya unit tuh. Oh ini pemilik itu. Itu lagi digotong kulkasnya gitu. Oh, gue kira dia punya hotel. Ternyata dibawain sama unit. Kita nggak boleh kemana-mana. Ada dispenser di. Iya. Seru sih, semuanya pada baik banget. I love the cast. It's Yeah. Jadi aku tuh kan ada asam lambung. Jadi kalau misalkan mencium aroma-aroma yang kayak kuat gitu, suka kayak mual gitu kan. Pas ada scene nggak pakai baju, ntar spoiler kita. Oh, iya, oke. Ada scene Baru inget lagi nih. Ada scene yang Menciptakan bau tidak enak. ya comberan ya. Bau-bau kurang sedap. Itu scene terberat menurut aku karena bisa fokus dan nahan mual, terus habis itu aku 2 hari gatal-gatal. Pakai softland sih setiap hari. Softland aku tuh nggak yang kecil, dia tuh yang gede. Jadi dari bola mata aku sini sampai sini tuh ketutup semua. Setiap hari dari jam kita datang callingnya tuh bisa jam 6, jam 7 tuh udah pakai, sampai kelas syuting tuh jam 11 malam tuh bisa ya aku pakai terus gitu. Sampai tidur pun gara-gara aku malas copot aku pakai. Sebenarnya nggak boleh. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Tapi saya mau tidak mau. Mataku iritasi, suka scene agak kepending. Terus kayak nunggu beberapa menit karena Dia juga kalau misalkan malam tuh ngobrol sama kita susah. Dia tuh harus nemuin kayak lampu Nih, kayak gini dulu kelihatan. Baru bisa Biar ngeliat kelihatan ya. gitu. siluetnya kita kali ya. Jadi kayak
Kak, geser. Kenapa sih? Gak kelihatan gue, gak kelihatan. Ya, Karena gini. gini. Suka gini. Kalau udah malam kan gelap kan, lu ngomong sana, nggak kedengeran gua Kak, nggak kelihatan gua lu pada di mana. Tuh dia ngomong, Juju mana? Juju, nggak kelihatan gitu. Tiap hari gila. Oh, kesulitannya teriak. Jadi ada satu, jadi Dia tiap mau sih, sorry, ya elah, gua pakai teriak lagi. Jadi tapi dari awal tuh pas dari. Jadi dari reading tuh aku sebenarnya sempat ngomong sama Mas Kimo kan, Mas gimana ya, aku tuh nggak pede banget teriak karena banyak yang bilang tuh suara teriakan tuh kayak cowok, terus kayak Kamu tadi kata gantiin cowok. iya itu bukan cowok feminim. Terus aku kayak terus kata Mas Kimo ya udah coba aja nanti coba, tapi dia tuh kayak menyerahkan semuanya ke aku gitu loh, maksudnya ya lo nyamannya gimana gitu, daripada nanti mungkin Mas Kimo ngerasanya kalau diminta dipaksa atau gimana jadinya malah nggak dari hati ibaratnya gitu kan. Terus tiba-tiba pas ada satu scene kejadiannya harus teriak nih, soalnya aku ngelihat ada dia pokoknya, ada Sandy ada Caitlyn gitu. Pas mau Scene itu teriak, ya? yang itu. Nah itu tuh tidak menyiapkan sama sekali untuk teriak, jadi nggak dipakein clip on, jadi kayak kamu bakal ngapain? Aku selalu bilang nggak tahu gitu, kayak aku nggak tahu nanti keluarnya apa gitu. Oh ya udah, kayaknya orang-orang percaya nih Taskia tidak akan teriak di sini nih. Nggak, ternyata teriak kejer, wah gitu. Akhirnya langsung tuh anak sound masuk, Kak pakai masih bisa. Ya tahan. Tapi akhirnya bisa teriak gitu, dan karena menurut aku scene-nya itu nyawanya kuat gitu loh. Itu gila sih. Kita berdua tuh sampai nangis nggak kelar-kelar gitu. Dari scene itu selesai 10 menit ada kali kita nangis. Kayak abis sukan gitu. Susugukan. Itu sih salah satunya. Kalau aku adegan tersulit itu gimana caranya meredakan pada saat yang itu. Ada scene di mana kita tuh pada chaos. Jadi kita pakai Itu. Iya. ditebak sendiri. Iya. Enggak, soalnya ada scene yang benar-benar kita tuh chaos banget. Ada sebuah tragedi kayak gitu, kita chaos, kita bingung mau ngapain. Di situ aku sebagai Agus tuh gimana caranya jangan sampai kita panik kayak gitu loh. Kan soalnya aku tuh termasuk orang yang paling bertanggung jawab buat semuanya. Gitu. Oh yang itu. Jadi maksudnya mungkin dia harus yang lebih tenang dibanding kita semua. Iya. Padahal kita tuh dalam panik itu dia takut kebawa kita panik gitu. Karena Iya. itu kan maksudnya bisa kemungkinan dia akan ikut kita panik kan karena suara, maksudnya adegan kita dan lain-lain ya dia yang harus ngetone down semuanya. Iya. Semua tantangannya sih karena ini pertama kali saya main film, jadi aku nggak tahu semua proses itu bisa jadi tantangan dan bisa juga jadi pelajaran buat aku. Jadi mulai dari workshop, reading, dan semuanya pertama kali saya ngalamin hal itu di sini. Jadi ini semua tantangan dan juga sampai dapat karakter Matsuya yang sangat deep di dalam novel Ivana dari Saswati. Di situ tertulis banyak sekali ceritanya tentang Matsuya, dan sampai aku benar-benar dapat Matsuya itu kayak gimana, itu susah. Tapi aku bangga dan kaget dan respect juga pemain-pemain yang lain karena mereka itu biasanya kayak gini ya, kocak-kocak gitu, ketawa terus. Tapi kalau di lokasi sekali udah on cam, itu udah benar-benar jadi karakter masing-masing. Nah itu awalnya aku nggak bisa kayak gitu. Jadi aku belajar dari belajar dari mereka lewat workshop dan segala macam. Itu semua sebuah pengalaman yang sangat berharga buat aku. Kayaknya saya tahu tantangan terbesar Hiro apa. Botak guys, dia udah manjangin rambut. Oh itu dia. Dia udah manjangin rambut 1,5 tahun. Saya potong 45 cm rambutnya. Ya aku 15 tahun panjangin rambut, gondrong. Tapi Gila, aku kan? jadi botak rambutnya sampai 4 mili demi Matsuya dan Ivana ini. Iya ada dong kayak patah hati gitu. Wah sedih gitu. Tapi kan jadi bagus. Arigato, sekarang udah panjang tumbuh. Aku sama sebenarnya ada rambut juga. Oh iya benar. Oh iya. Cat rambut. Mohon maaf, gua juga nih. Oh iya. Potong pendek juga gua. Iya. Oh iya Tapi benar. apa kan Ivana pirang putih gitu, dan
akhirnya mau nggak mau rambut asli aku yang dipirangin. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi setelah syuting itu rambut aku beneran rusak banget, makanya aku langsung potong pendek. Nggak pernah sebelumnya, tapi ya udahlah, itu rambut masih bisa tumbuh. Tapi kalau buat Banyak permasalahannya rambut ya. Iya, iya, iya. Itu biasa aja. iya kan semuanya potong. Nah, tapi kalau buat karakter sih mungkin kayak kemarin kita bertiga kan sama Hiro juga kita sempat ada kendala tuh nyocokin continuity karakter yang ada di buku sama yang di film. Soalnya ada beberapa sempat I think di awal-awal tuh draft awal skripnya ada karakter kita yang kayak Ivana tuh gak kayak gini atau kayaknya Hiro atau Saiful tuh gak kayak gini. Akhirnya kita harus cari-cari bareng dan itu pun Pak Kimo juga sangat-sangat membantu gitu loh. Dia menerima masukan kita apa dan dibantu dicari. Jadi kayak itu doang sih sebenarnya kesulitannya, kayak emosi yang harus aku masukin untuk jadi Ivana karena scene waktu Ivananya masih hidup tuh sama berat banget, yang sama kayak kan intensitasnya tinggi gitu, nggak ada yang duduk diam gitu, nggak lari-lari dibanting segala macam gitu, jadi kayak harus masukin itunya sih. Jadi Ivana itu selain kehilangan kepala, kita semua kehilangan rambut ya. Semuanya potong rambut ya. Kalau Ivana hantunya ya, emang dari awal mungkin pembaca novelnya Risa juga udah tahu Ivana itu memang hantu yang nggak mudah untuk ditemui atau diajak komunikasi gitu, karena dia berjarak banget dengan kita gitu loh. Dia kayak selalu coba jaga jarak gitu dan penuh amarah, penuh dendam gitu, karena apapun galak, hantu galak lah istilahnya, karena ya apapun yang udah terjadi di kehidupannya dia, apalagi sebelum dia meninggal, itu bikin dia jadi hantu yang penuh dendam. Gitu sih. Kamu pendendam kayaknya ya. Berteman dia. Enggak. Insya Allah tidak. Iya, dia ketemu Ivana. Iya, ketemu sih. Ketemu Ivana lewat Risa Saraswati. Aku kemarin sempat penelusuran jurnal Risa gitu bareng Teresa, terus Ivananya dimasukin ke Teresa gitu. Cuma dia nggak mau ngobrol. Ngambek. Malu, takut dia. Pengen kenalan aja sih sebenarnya. Cuma kayak itu beneran aku bingung banget, kayak gimana etikanya ngomong sama hantu gitu. Jadi kita disuruh ngomong, suruh nanya-nanya gitu, tapi beneran dari hati tuh aku pengen nanya kayak siapa kabar gitu loh. Kayak mau nanya hantu apa kabar apa. Cuma ya nggak ada ya. Hari ini lagi ngehantuin ini nih. Gitu ya apa. Tapi nggak sih, nggak ada yang serem ya. Aku pertama kali juga ngeliat di depan mata aku orang kemasukan gitu. Sebenarnya lebih ke bingung aja sih, harus ngapain, harus ngomong apa, tapi nggak bisa sih. Lumayan sih kalau menurut aku relatif, iya cepet. Mungkin kalau kayak dari aku udah pernah nonton Risa gitu, emang mungkin kelebihannya dia cepet untuk nangkep Gampang, ya. gampang Iya. masukin si hantunya itu. Iya. Salah aku dia yang masukin hantunya, maksudnya hantunya masukin Dia. dia untuk berkomunikasinya. Dia aja udah takut sama kita semua gitu. Tapi enggak sih. Enggak ya. Ada pasti yang jagain ada. Cuman kayak enggak yang kayak tiap hari. Gitu. Kita kan awal-awal kan juga selamatan tumpengan, berdoa biar semuanya lancar gitu. Sebenarnya kan karena niat kita sebenarnya kan baik, bukan untuk apa-apa, jadi pasti lancar-lancar aja sih. Nggak yang perlu Kiai nemenin kita, kasihan dong, kita punya kegiatan lain ya. Tapi kalau horor tuh kayak tidur terus syuting udah kayak berantakan, ya udah berantakan. Cuma kalau drama yang lain tuh kan kayak tidur, aduh rambutnya kayak satu helai kayak syuting apa harus minyakan. Kalau horor kan kayak ya udah minyakan, udah rambutnya berantakan ya udah. Jadi kayak mau tidur gerasa-gerusuk juga gaspol terus bro. Tapi mungkin bedanya sama kayak drama biasa, kalau horor tuh lebih kayak kita ada timing sama kamera, kan kita harus main itu semua kan. Jadi nggak cuma kita acting doang, tapi kita harus tahu timing sama kamera dan lain-lain. Terus juga sebenarnya menurut aku sih menyenangkan syuting di Ivana itu salah satunya karena setiap kita lihat misalnya habis adegan yang rada susah gitu, misalnya habis cut gitu, Mas Kimo tuh pasti datang untuk kayak
good job itu tuh kayak itu sesuatu yang sangat dibutuhkan sama aktor menurut kita, dan itu sangat menyenangkan untuk dikasih apa gitu dah apa Iya. ngerti dong? Ini ngerti banget. Reward, that's right mother. Nah kalau horor tuh karena kebanyakan syutingnya Malam. malam. Nggak, jadi apa? Aku agak kesusahan untuk ngatur jam tidur. Gitu karena kan kalau pas aku lagi nggak syuting, biasanya aku jam tidurnya tuh rapi gitu. Maksudnya jam 9 apa jam 10 udah mulai tidur kayak gitu. Tapi kalau horor karena scene-nya malam semua, jadi itu kan kayak kebalik gitu kan. Nah itu sih mungkin yang agak susah untuk menyesuaiin itu gitu. Karena scene-nya malam. Jadi setiap kali syuting pasti aku selalu yang paling susah adalah ngatur jam tidur yang acak itu, yang kayak gitu. Dan teknisnya banyak banget sih. Teknisnya kalau horor. Kayak lamanya tuh di teknis. Kalau romanis itu kan kita jatuhnya tuh kayak kita tuh harus membangun chemistry dengan pasangan kita kan biasanya. Kalau horor itu kita harus membangun bagaimana feeling kita, ketakutan kita kayak gitu. Itu challenge sih sebenarnya. Dari yang orang biasa yang nggak takut, gimana caranya lo beneran harus takut, jangan berdasar acting doang. Itu sih. Waduh. Well, kalau hubungannya sama Danur sih sebenarnya kita sempat bilang juga beberapa kali untuk nonton film Ivana ini kalian nggak perlu nonton film Danur 2. Maksudnya akan tetap ngerti juga. Iya, akan tetap ngerti. Maksudnya kayak ceritanya nggak ada lanjutan dari situ, dan maksudnya emang hantu Ivana ada di film Danur itu kan karena di Danur juga Prilly meranin Risa gitu yang bisa ngelihat Ivana gitu. Tapi ya di sini memang kita bikin film hanya tentang Ivana gitu aja sih. Jadi yang aku tangkep dari ceritanya Saiful sama Ivana itu adalah tentang ternyata hubungan persahabatan ataupun hubungan pertemanan itu nggak melulu soal kita punya tanah kelahiran yang sama atau kita punya agama yang sama, atau pada dasarnya setiap manusia itu akan punya rasa kasih sayang yang sama gitu. Jadi film ini sih kalau buat aku secara personal tadi mengajarkan bahwa bodo amat deh lu mau bule apa Indonesia apa dari mana pribumi atau bukan, harusnya hubungan kita sebagai sama manusia itu didasarkan atas dasar cinta aja gitu. Ini berat banget nih, mohon maaf nih. Iya. Setuju. Abis ini Caitlyn akan bikin yang lebih ringan. Ini ringan nih, kita yang ringan-ringan aja bisa nggak? Salah kayaknya kalian Ada. duluan. Iya berat, mereka Ya udah. Ya, Saya tidak perlu jawab berarti. apa ya, kalau buat tahun 90-an ini kita mungkin Oke, 90-an bisa yuk. Yuk, Ayo. 90-an yuk. Ntar dulu, tarik nafas dulu. Bisa tuh. Gila kali. Takut nih. Coy. Ya, pesannya sama seperti kan tadi ya. Oke, ayo Kit. Jangan memandang. Tuh. Kalau emang kan ini kan Jangan getaran ngomong. enggak dong, santai. Ini ringan, lebih ringan ini. Kita kan masuk ke panti. Tapi menerobos hal yang seharusnya tidak kita terobos. Gitu. Jangan kayak kalau ke tempat baru, janganlah kayak gitu. Bisa kayak sopan lah gitu kan. Oh, iya. Setuju sih. Setuju. Sama, bener. Setuju banget. Tuh, jadi kayak permisi. Maksudnya kayak ya kalau emang bukan wilayahnya, nggak usah kayak main-main atau do something gitulah intinya gitu kan. Ini di dalam film Ivana masing-masing tokoh-tokohnya itu mereka benar-benar mau hidup sungguh-sungguh dan juga mau membela siapa yang mereka sayangi. Iya kan, jadi ya sampai detik terakhir ya Ambar itu tidak putus asa dan mau cari solusi untuk menyelesaikan semuanya karena dia tuh cinta semuanya dan mau membela semuanya kan. Nah, jadi jangan sampai putus asa, menyayangi seterusnya kalian gitu semua. Kalau orang lihat ini kayak kita bisa lah nyaingin luar ya. Bisa. Ya, bisa lah. Jadi harus banget ditonton 14 Juli 2022. 22. Gue tadi mau 2014. Coy. Jauh banget nih, mohon maaf. Jadi harus nonton karena nggak cuma horor-horornya doang, tapi juga ada bumbu-bumbu yang lain juga. Nanti bumbu-bumbunya bisa dijelasin sama teman-teman saya sekarang. Ayo, Caitlyn bawa Ya, ada. Iya. Karena kalian harus nonton Danur yang lain untuk
ngerti film ini gitu. Jadi kayak untuk orang-orang yang nggak nonton Danur bisa aja nonton film ini kayak ini pertama kali nonton Danur Universe, bisa ngerti dan kenapa Ivana tuh sedendaman itu sama orang. Karena dia sebenarnya baik banget, Ivana tuh baik banget orangnya. Cuman karena dihianati dan tidak punya tempat di mana dia merasa rumah kayak home gitu, where she feels accepted. Jadi dia jadi jahat banget gitu. Semua orang itu sebenarnya baik guys. Cuman karena pengalaman yang buat mereka. Karena pengalaman itu bisa menciptakan monster ya. Keren nggak? Itu bisa jadi quotes ya. Makasih loh. Kenapa kalian harus nonton film ini? Karena horor yang dibalut dengan cerita sejarah itu nggak banyak. Ya. Dan ini adalah Benar Pengen jawab Tapi banget. jujur karena film Ivana ini aku akhirnya banyak nonton film dokumenter tentang masa-masa penjajahan Jepang dan Belanda zaman dulu. Sama banget. Sama Sama banget sama. sih. Aduh, kenapa udah dijawab sih? Jadi Bingung kan? kalau kalian punya ketertarikan terhadap sejarah Indonesia dulu seperti apa, itu asiknya horor di sini adalah ada kombinasi antara sejarah Benar. dan juga horor. Ini kakak tuh jarang ngomong tapi sekalinya ngomong tuh mendalam dan kayak bermakna ya guys ya. Sih, salah satu film dari Danur Universe, tapi kita ada sutradara baru yaitu Kimo Stambul dan maksudnya kayak orang-orang di luar sana juga udah pasti tahu styling directingnya Betul. Pak Kimo tuh kayak gimana gitu. Jadi kayak kalian bisa expect his same style tapi dengan bumbu-bumbu tadi yang udah disebutkan sama teman-teman. Ada bumbunya lagi. Iya, ini bumbunya beda satu-satu gitu. Kira-kira bisa. Oh. Begitu. Karena komen-komen di YouTube tuh yang kayak ini pasti bagus soalnya Mas Kim. Pasti kayak Oh iya. Jadi kita sebagai cast juga Yes. merasa bangga. Yes. True. Aku siapa nih? Aku. Oke. Kalau menurut aku kenapa wajib ditonton film Ivana ini karena berdasarkan true story dari Teh Risa. Itu sih. Jadi presiden. Oke, kenapa harus nonton Ivana ini? Karena seperti kalian lihat di interview ini, cast-castnya semua bagus sekali dan kocak. Kocaknya nggak perlu ya? Oh iya, bener. Oh iya. Mereka sangat bagus dan juga Kimo Stambul tentu saja bagus juga dan karena ada orang Jepang untuk peran orang Jepang. Nah itu dia. Tuh, mantap. Mas. Film pertamanya Hiro. Pokoknya di 2022 kita harus mencintai diri sendiri. Ini filmnya well prepared banget sih. Exactly. Guys, kita dari cast Ivana. jangan lupa nonton Ivana mulai tanggal 14 Juli 2022 di seluruh bioskop di Indonesia. Yoroshiku onegaishimasu.